bilang sama jemaah itu bukan kuburan saja namanya. Itu tempat kita. Masya Allah, benar. Ini betul sekali, ini rumah dan kamar kita. Ya, kalau bukan rumah besar, bukan ya kamar besar, Benar. pasti tiap orang mati dan masuk di tempat ini. Syekh Muhammad, banyak dari kita yang mempersiapkan luar biasa untuk mencicil rumah di dunia 10, 15, 20 tahun. Tapi kadang-kadang kita lupa gimana mencicil rumah kita di akhirat nanti. Betul. Kita teringat dengan kematian nih Syekh, yang sesuatu yang niscaya pasti kita alami sebagai manusia. Yang seperti Syekh Muhammad bilang, ini bukan hanya pemakaman. Wa inna insyaallah lahikun. Kita akan kesini insyaallah. Ada nggak Syekh ayat-ayat kematian yang bisa meresapi keimanan kita sehingga kita lebih bisa mempersiapkan? Subhanallah, ini ada satu surat yang pasti Siap. semuanya hafal. Siap. Di surat At-Takatsur. Masya Allah. Fadal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhaakumus takatsur Allah. hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Singkat saja. Alhaakumut takatsur. Alhaakum. Lalai di dunia, lupa akhirat, lupa sampai berkunjung Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk di kubur. Masya Allah. Nanti dilihat nanti yakin apa yang terjadi. Semoga kita menjadi insyaallah orang saleh yang bahagia dunia. Allahu Akbar. Satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Persiapan untuk kubur, untuk tempat kita. Biasanya kalau kita beli rumah atau kamar, persiapannya apa? AC, karpet, Benar, kasur, ya. benar. Persiapan tempat yang kecil ini apa? Benar. Amal saleh, taubat saja. Benar. Satu ayat Syekh, jangan sampai kemudian gara-gara kita lalai tadi alhaakumut takatsur sampai pada akhirnya kita nyesal nanti. Sehingga Al-Quran bilang ada orang-orang yang nanti nyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia bilang, ya Allah tunda dong jadwal kematian saya sebentar aja. Saya pengen kembali ke dunia dan saya janji akan beramal soleh. Tapi udah nggak bisa. Hatta zurtumul maqabir. Dia udah masuk ke kuburan. Masya Allah. Tapi ini di Islam itu indah. Tausiah yang sekarang kita sampaikan itu kesempatan. Allah. Ini masih bisa. Sebelum datang kematian, mari kita beramal saleh dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin insyaallah. Terima kasih Syekh Muhammad. Pemirsa Islam itu indah. Mudah-mudahan bisa memberi kesejukan dan keteguhan dan menjadi pengingat buat kita bisa mempersiapkan amal-amal terbaik kita, karena salah satu tujuan kita diciptakan adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita bisa memberikan amal yang terbaik, bukan aktsaru amala, bukan amal yang terbanyak, tapi amal yang terbaik. Karena banyak belum tentu baik. Kita berharap amal-amal kita adalah amal-amal baik yang bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhammad. Jamaah, kalau berkunjung dan beribadah ke kota Madinah, tidak lengkap rasanya apabila tidak beribadah dan mampir untuk melihat masjid pertama yang Rasulullah bangun di kota Madinah, yaitu Masjid Quba. Jamaah, alhamdulillah, Masya Allah, sekarang saya sedang berada di pelataran Masjid Quba. Masya Allah, coba lihat tuh, banyak banget jamaah Indonesia karena memang masjid ini menjadi salah satu ziarah penting ketika kita berada di Madinah. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam perjalanan hijrah, Nabi tidak langsung ke kota Madinah, tapi Nabi transit di beberapa tempat. Salah satu tempat itu adalah di perkampungan yang bernama Quba. Jarak Quba dari Madinah sejauh 3 km. Disinilah kemudian Nabi membangun sebuah masjid yang kemudian disifati oleh Al-Quran bahwa masjid ini la masjidun ussisa ala taqwa.
Masjid ini dibangun atas dasar pondasi ketakwaan. Mudah-mudahan kita bisa disampaikan ke masjid ini dan digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Quba. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ketika Nabi hijrah, maka sebenarnya yang dibangun oleh Nabi bukan popularitasnya. Yang dicari oleh Nabi bukan kekayaan, bukan keuntungan pribadi. Tapi pertama kali yang dibangun oleh Nabi adalah infrastruktur spiritual. Masjid yang dibangun karena ini adalah sentral aktivitas umat Islam. Jangan pernah lupakan masjid. Jangan pernah jauh dari masjid. Ini pelajaran dari Masjid Quba. Berbicara tentang Quba, Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Shalah menukil sebuah riwayat. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang ditugaskan menjadi imam Masjid Quba. Sahabat ini seorang hafidz Quran. Seorang yang menghafal Quran 30 juz. Hafalannya luar biasa lancar. Tetapi Masya Allah, dia selalu sholat dengan membaca surah Al-Ikhlas. Setelah membaca Al-Fatihah, imam ini membaca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap sholat selalu ayat ini yang dibaca menjadi salah satu surah pilihan. Suaranya bagus, hafalan Al-Qur'annya lancar, tajwidnya luar biasa. Tapi para makmum yang mendengarnya kemudian protes. Wahai imam, kamu punya banyak hafalan, tapi kenapa hanya surah Al-Ikhlas yang kamu baca? Kami akan adukan ini dengan Rasul. Datanglah para makmum ini ke hadapan Nabi SAW dan mengadukan kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, kami punya imam di Masjid Quba. Dia hafal Quran, suaranya bagus, tajwidnya bagus. Tapi Masya Allah yang setiap hari dia baca adalah suratul Ikhlas. Sebagai makmum kami kan ingin dia berganti-ganti surat. Ada surat-surat lain yang banyak yang bisa dia baca selain Al-Ikhlas. Nabi katakan, panggil imammu. Datanglah sang imam ini, ditanya oleh Nabi SAW, apa alasanmu wahai imam? Kenapa surah Al-Ikhlas yang kamu baca? Kenapa bukan yang lain? Pemirsa, apa jawaban imam ini? Inni uhibbuha ya Rasul. Aku membaca Al-Ikhlas karena aku cinta dengan surah itu. Masya Allah, dia cinta dengan surah ini. Surah yang kemudian diberi label oleh Nabi SAW sebagai sepertiga Al-Quran karena kandungannya yang luar biasa, yang berisikan tentang ketauhidan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, deklarasikanlah huwallahu ahad, bahwa Allah Subhanahu wa taala ahad, esa, Allahus samad, as-samadiyah. Seorang muslim harus punya prinsip as-samadiyah. Tidak ada tempat bergantungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu pun karena Allah bukan sesuatu. Allah Maha Esa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar jawaban sahabat ini, inni uhibbuha ya Rasul, aku membaca Al-Ikhlas karena aku cinta dengan surat itu. Apa jawaban Rasul? Uhibbuha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah itu akan membuatmu masuk ke dalam surga. Sebuah kisah dari seorang imam Masjid Quba yang begitu cinta dengan surah Al-Ikhlas menghantarkannya menuju surga. Mudah-mudahan bisa menambah hazanah dan kebermanfaatan buat keimanan kita, insyaallah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ketemu lagi nih hari ini di mana Bu? Di Islam itu Indah spesial Ramadan. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pembahasan tema kita hari ini, ternyata Masya Allah ya, antusias jemaah yang ada di rumah nih. Iya, betul. Di media sosial kita tuh luar biasa banget. Sampai banyak banget beberapa hari ini nih yang menanyakan ke medsosnya Islam itu Indah. Karena salah satu kewajiban muslim atas muslim lainnya dalam satu riwayat adalah jikalau ditanya menjawab. Masya Allah, makanya nih mulai aja kita Diminta bacakan ilmunya pertanyaan-pertanyaan. diberikan. Masya Allah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita bacakan insya Allah ya, yang gak dibacakan jangan ngiri nih. Kita coba cari yang terbaik. Yang pertama dari @monica_howans1607. Di belakang ada nih besar banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Ya, saya mau tanya. Saya mulai hijrah dari 1 tahun yang lalu, tapi setelah saya hijrah semua masalah jadi berlipat ganda. Saya kecewa nih Ustadz, mulai sedih dan kecewa terhadap keadaan ini. Apakah semua ini pertanda dari Allah bahwa disayang kepada kami, bahwa Allah sayang pada kami? Iya. Ini maksudnya begitu kali ini ya. Kenapa orang hijrah itu banyak kan kena ujian? Cobaan. Mungkin- Cobaan. Ya, Ustadz Kafi mau izin dijawab, silakan. Iya, dalam surah An-Nisa dijelaskan bahwa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, jadi kalau ada orang yang mendapatkan kebaikan, hakikatnya adalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika dia mendapatkan keburukan, hakikatnya itu adalah dari dirinya sendiri. Maka ketika Mbak atau siapapun yang sedang hijrah, jangan salahkan hijrahnya. Coba kita lihat diri kita sendiri. Mungkin ada kesalahan, sholat kita, yang ngaji kita, mungkin masih ada ria, ya sehingga Allah memberikan cobaan-cobaan. Ya, yang kedua mungkin itu ujian dan mudah-mudahan bisa melewati ujian itu. Allah Subhanahu wa Amin. taala menerima Ya. hijrah kita karena Makanya Allah. kalau orang Amin. hijrah tidak berhenti pada hijrahnya saja, tapi menuntut ilmu. Masya Allah, belajar terus. Belajar Masya Allah terus. ya buat Mbak Monik ya, jelas ya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari @ozil26. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Ini Masya Allah, ini 3 bulan lalu saya kehilangan anak kedua saya yang usianya 6 bulan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana caranya mengikhlaskan yang sebenar-benarnya? Karena saya masih merasa sangat kehilangan. Masih selalu meneteskan air mata ketika ingat atau rindu. Insya Allah doa selalu saya panjatkan. Apakah anak saya merasa rindu dan kasih sayang dari saya walaupun kita di dunia berbeda katanya. Ini Masya Allah, dicoba dari sisi wanita, di Uma yang jawab. Baik Mbak, Masya Allah. Tadi kalimatnya sudah diucapkan oleh Mas Fadli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah 155 dan 156 bahwa Allah memang akan menguji dengan berbagai macam ujian. Salah satu ujiannya adalah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Namun berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, paham bahwa segala sesuatu tidak ada yang kekal, bahwa semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Jangankan Mbak, Rasulullah SAW saja nangis ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Tapi ingat bahwa anak-anak itu sudah berada di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan nanti akan menarik tangan atau baju orang tuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya Mbak ya, jelas ya Mbak ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga ini dari @niela 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, bagaimana tips menghadapi suami yang suka main HP berjam-jam? Dan sibuk dengan teman-temannya sampai pagi baru pulang. Ya Allah, di suaminya konyol amat nih. Saya tahu pasti main PUBG. Iya, ngomong baik-baik juga tidak didengar. Saya sudah banyak cara yang saya lakukan tapi tidak berubah. Mohon solusinya Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim, berbicara tentang untuk mengingatkan sebaiknya jangan berburuk sangka dulu. Bisa jadi yang dilakukan suami adalah kerjaannya. Karena sekarang kan kerjaan bisa jadi di handphone. Nah, yang berikutnya bersabarlah dalam mengingatkan suami. Sosok istri tidak seburuk-buruknya suami bukan Firaun. Jadi jangan suamiku nakal, suamiku. Tidak bisa, doakan. Yang paling bagus doakan suami, bersabar untuk mengingatkan senantiasa karena suami tetap ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, pemimpin buat lawan wanita karena Allah menganugerahkan sesuatu yang lebih. Mohon maaf karena kenapa? Allah mencukupkan ibadahnya, perempuan kan kadang-kadang ada halangannya dan sebagainya. Benar, ya di rumah Mbak lah siap-siap lah ya kan. Pokoknya Satu bikin lagi, suami pengen dia- pulang gitu loh ya. Apalagi Bib? Diazanin. Diazanin. Ini Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih dari @ririn.batam 00. Ini kayak lagi isi bensin nih. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz kami mau bertanya, ibu kami itu sering mengeluarkan ucapan kami anak durhaka. Bahkan kami nggak bakalan bisa hamil. Sedangkan ibu kami nggak pernah sholat. Apakah ucapan itu didengar Allah?
Nah sebenarnya permasalahan ini tidak besar, cuma salah paham. Kami mau minta maaf kepada ibu tetapi dihindari dengan kakak kami Ustadz. Terus bagaimana nih meminta maaf kami bisa sampai ke ibu Ustadz? Ini Masya Allah luar biasa. Habib Muhammad mau izin dijawab Habib. Artinya kama qala Nabi SAW di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Daud. Nabi SAW melarang, kata Nabi, janganlah kalian menyumpahi diri kalian sendiri. Kemudian Nabi mengatakan jangan kalian sumpahi harta kalian dan jangan kalian sumpahi anak-anak kalian. Kenapa? Suatu saat ditakutkan kata Rasul SAW waktu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun ibu kita seorang ibu ini mulia, walaupun seandainya ibu kita pun tidak melakukan sholat, ditakutkan waktu itu waktu ijabah, maka apa yang disumpahin ibunya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya buat seorang ibu atau siapapun jangan gampang untuk melepaskan Sumpah serapah. Dan anak kalau minta maaf aja ya. Minta maaf. Kenapa harus dilarang-larang? Ya kan bicara masalah ibu itu pasti ibu tuh maaf sebenarnya. Nah, makanya nih. Cari waktu Yang yang baik tepat untuk minta maaf. Nah hari ini kita banyak bahas nanti ini insya Allah ya. Mudah-mudahan yang tadi bertanya juga lagi menyimak. Terima kasih banyak buat para guru-guru kita. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan dong buat guru-guru kita di Masya Allah. Jamaah. Ini buat jamaah yang belum dijawab pertanyaan jangan marah ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan bisa dijawab oleh para guru-guru kita. Nah mungkin langsung aja nih kita bahas tentang tema kita pagi hari ini. Bu, sayang gak Bu sama Allah Bu? Kira-kira Allah sayang gak sama ibu? Yakin? Ibu sayang gak sama anak ibu? Ternyata Bu, katanya Allah itu lebih sayang sama kita Bu. Dibanding ibu sayang sama anak ibu. Nah hari ini nih kita bahas temanya bagus banget nih. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang seorang ibu. Apa Bu? Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang seorang ibu. Mau Bu disayang Allah? Aduh seneng banget, semua orang pasti mau disayang sama Allah nih. Nah sekarang kita coba bahas satu persatu nih. Sebagian besar kita tuh selalu menganggap Allah tuh suka menghukum. Allah nggak suka, Allah marah, Allah begini, Allah begitu. Kayaknya yang negatif terus tentang Allah nih. Nah kalau mungkin kita berdoa sama Allah seolah-olah kayaknya doa kita tuh koknya nggak diijabah, lambat. Bagaimana sih kasih sayang bahkan cinta Allah kepada kita, bahkan hamba-hambanya yang selalu berbuat dosa. Apakah Allah langsung memutuskan kenikmatan dan rezeki kita? Yuk kita minta penjelasan yang pertama dari guru kita, ada Ustazah Oki, mohon izin waktunya, Uma. Baik, terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk kasih sayang Allah bagi para pendosa? Kita semua pendosa? Ada yang suci di sini? Saya pun pendosa, kita semua pendosa. Bagaimana kasih sayang Allah? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa ketika seseorang mulai berpikir untuk melakukan sebuah kebaikan akan dicatat, baru niat saja dicatat sebagai satu kebaikan, satu pahala. Dan apabila ia kemudian merealisasikan kebaikan tersebut akan dicatat sebagai 10 bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih pahalanya. Dan sebaliknya apabila kita melakukan dosa teman-teman sekalian dan kemudian tidak dijadikan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan dicatat sebagai satu kebaikan. Apa saja bentuk-bentuk kasih sayang Allah bagi para pendosa? Yang pertama, Allah mengampuni semua dosa. Perhatikan surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri karena terlalu banyak dosa yang engkau lakukan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bagi para pendosa, Allah saja tidak memanggil wahai para pendosa, tidak. Wahai ahli maksiat, wahai orang-orang yang durhaka pada Allah, tidak. Apa yang Allah sebutkan? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, dosamu sudah terlalu banyak. Kenapa ada seperti ini? Syaitan akan senantiasa mengatakan pada kita, wahai fulan, fulana, gak usah bertobat kepada Allah. Dosamu terlalu banyak, malu, Allah juga gak akan mengampuni dosa-dosamu. Maka Allah ingatkan, Allah mengampuni semua dosa teman-teman sekalian. Semuanya, bukan satu dosa, dua dosa, semuanya. Seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hari ini kita berbuat maksiat, besok kita datang pada Allah, Allah ampuni saya, Allah mengampuni kita. Besok kita buat maksiat lagi, kita datang pada Allah, Allah ampuni saya, Allah ampuni kita teman-teman sekalian. Sampai kapan? Sampai kita bosan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu teman-teman sekalian, maka bersegeralah kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, Allah mengampuni semua dosa barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya. Barang siapa yang salat malam, tarawih, qiyamul lail, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosanya. Barang siapa yang salat di Lailatul Qadar, malam Qadar, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosanya. Kedua, bagaimanakah bentuk kasih sayang Allah kepada para pendosa? Allah tutupi aib-aib dan kesalahan kita di depan para manusia. Orang lihat dan orang puji kita, soleh luar biasa, Masya Allah, indah sekali, solehah, wow, bidadari syurga dan sebagainya. Kenapa orang puji kita padahal kita pendosa, teman-teman sekalian? Kenapa orang puji kita? Karena Allah menutupi aib-aib kita di mata manusia. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada seorang pun yang respect, yang hormat, yang sayang, mau mendekat dengan kita. Karena kita ini hina, penuh dosa, teman-teman sekalian. Lalu yang ketiga, bagaimana bentuk kasih sayang Allah kepada pendosa? Allah masih kasih engkau kesempatan untuk terus berubah. Allah kasih Ramadan ini untuk terus berubah, teman-teman sekalian. Allah masih kasih kesempatan kita untuk hidup. Fir'aun saja masih Allah kasih kesempatan untuk bertaubat dengan mengirim Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Namun di ujung hidupnya tidak berubah juga. Dan kita masih diberi kesempatan untuk terus berubah. Allah tidak matikan kita pada hari ini masih hidup. Allah tidak matikan kita dalam keadaan khatimah. Ya, kita berharap husnul khatimah. Tapi kemudian yang harus kita lakukan adalah dijadikan momentum Ramadan ini dan pasca Ramadan untuk terus memperbaiki diri. Masya Allah. Seperti Jadi intinya itu. di bulan Ramadan ini jangan pernah putus harapan kepada Allah untuk meminta maaf dan minta ampun. Karena Allah ini maha pemaaf. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, lu banyak dosa, lu udahlah gak usah minta maaf, percuma, Allah gak bakal maafin. Salah. Itu yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Itu Syaitan setan dari itu, kalangan pas itu. manusia. Benar. Jadi kita gak boleh berputus asa, selalu minta ampun sama Allah. Insya Allah sebesar apapun dosa-dosa kita akan Allah ampuni. Betul. Ya Umar ya, seperti itu ya Umar ya. Betul. Jazakillah khair, makasih banyak Umar Jazakallah atas khair, terima kasih. penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Bu, sahurnya banyak Bu. Nggak lemes kan Bu? Jangan tidur ya Bu. Biasanya kalau sahur kebanyakan suka ngantuk. Ini Masya Allah. Alhamdulillah nih hari ini kita kedatangan bintang tamu nih. Ada Kartika Putri, tepuk tangan dong buat Karput. Karput boleh maju ke depan, Masya Allah. Ini salah satu sahabat-sahabat kita nih ya Masya Allah. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar suami sehat? Alhamdulillah lebih sehat. Lebih sehat. Suami lagi nonton nih, alhamdulillah nih. Ya kan? Alhamdulillah. Ya, Dada sama suami dong. Dada sama suami. Jangan deh, mata batin aja. Oh mata batin, ini Masya Allah luar biasa. Nih Karput, nih Ya. ngobrol-ngobrolin masalah hidup nih ya kan. Ya. Apa yang lo rasain sampai sekarang ini, kalau sampai lo tuh berpikir kalau Allah tuh sayang banget bahkan cinta sama lo. Pastinya kalau aku ya masih dikasih bener Ustazah yang bilang tadi gitu. Masih dikasih kesempatan untuk berhijrah. Masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri setiap harinya. Luar biasanya lagi dikasih bonus suami yang bisa membimbing aku jauh lebih Wih, baik. lagi. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Bu, mau gak punya suami kayak suaminya Karput Bu? Jangan ambil suaminya. Ngarep jangan. itu. Jangan Cari ambil sendiri. suaminya. Cari sendiri, makanya saya bilang cari sendiri. Jangan Iya, ngomong kayak gitu bukti cuma pagi-pagi. Jantung suka turun ke perut. Ngeri dengernya. Enggak, maksudnya biar cari sendiri, Iya, suami iya. yang soleh Iya, gitu, betul, biar bisa betul. ngebimbing. Terus gimana caranya lo ngejaga cinta Allah nih, biar yang Allah kasih kalau ini enggak sampai hilang gitu aja, bahkan Allah udah kasih hidayah nih, jangan sampai lepas hidayah dari Allah nih. Pasti kan kalau perempuan tuh benar sih, kayak apalagi perempuan tuh baperan kan. Kita tuh selalu suuzon sama Allah gitu. Kenapa sih Allah belum kasih? Kenapa sih Allah begini? Kenapa sih selalu kenapa? Bener. Nanya waktu itu sama suami, kenapa ya Bib kayak gini-gini? Alhamdulillah suami bilang, makanya kamu itu harus berkusnuzon sama Allah. Jadi insya Allah, Allah akan berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya, dia bilang. Jadi kalau seandainya ada hal-hal apa, aku tahu bahwa biasanya bapernya lebih ke hal-hal yang kalau kita mau. Gitu kan, jadinya bener. kayak jadi seolah-olah kayak mau maksain iya diri gitu, kayak ya kenapa kan? kok nggak Bener. dikasih sih, kenapa kok belum gitu. Nah jadi kalau sekarang ya Allah belum ya, mau dong gitu. Dan kedua adalah jangan lupa bersyukur gitu. Ternyata kadang-kadang tuh yang kita minta tuh Allah kasihnya lebih dari yang aku minta suami gitu. Taunya dikasih suami plus guru. Wih, Gitu, luar ya kan? biasa, Masya Allah. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, ya kan? Gitu. Jadi Allah itu juga ngasih di waktu yang tepat. Ya mungkin Betul. selama ini mencari, ternyata dapatnya Allah Alhamdulillah kasih yang ya. terbaik kan Iya. gitu nih, Masya Maksudnya Allah. lama gak apa-apa gitu ya? Hah? Makasih loh. Nggak apa-apa lama, tapi kan dapetnya yang terbaik, bener kan? Alhamdulillah, Masya iya, Allah. iya. Karput nih, ada yang mau ditanyain gak sama guru-guru kita mumpung lagi dari sini juga Pasti nih? ada. Aku mau tanya, kan biasanya kalau seorangnya ini kan banyak ibu-ibu di sini, aku juga sekarang seorang ibu gitu. Biasanya kan kalau ibu-ibu tuh kita sayang sama anak, justru kayak zaman sekarang yang aku lihat ya gitu.
ibu-ibu kalau sayang beliin handphone yang paling bagus. Bener. Beliin gadget yang paling bagus. Bener. Terus atau beliin mainan yang menurut aku mubazir gitu ya. Banyak berlimpah ruah tapi anaknya cuma satu gitu. Kadang-kadang satu rumah, satu kamar tuh ada Penuh, mainan ruang semua, mainan. anak nggak bisa gitu. tidur sampai Semuanya gara-gara mainan dikasih. terlalu banyak. Iya, kadang-kadang kan gitu ya kalau yang aku lihat gitu. Aku sih nggak yang tipe gitu, tipe pelit. Terus mau bertanyanya tuh kenapa sih kalau ibu sayang sama anak pasti ngasih semuanya. Oh gitu. Tapi banyak kan orang ngerasa kalau seandainya disayang Allah malah dikasihnya ujian. Oh. Bukannya kenikmatan. Jadi kenapa kalau misalnya Allah ngasih, kalau sayang sama kita malah kasihnya ujian yang Iya. bertubi-tubi bukannya kenikmatan. Betul. Kalau ibu kan kalau misalnya sayang sama Sayang. anaknya dikasih mainan banyak. Bener. Dikasih kesenangan terus-terusan. Betul. Kenapa seperti itu? Iya. Gini aja deh, saya nggak bisa jawab. Gimana Iya. kalau Habib Muhammad Boleh. aja yang jawab? Iya. Bib, mohon izin dijawab, silakan tausiahnya. Boleh duduk lagi Kartika Putri. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad. Silakan Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teringat Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan innama fil man'i al-ata. Kata Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq, di mana ada pencegahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia banyak hajat kepada Allah. Tapi Allah itu lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Maka seorang imam ini mengatakan innama fil man'i al-ata, di mana ketika kita menginginkan sesuatu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kita al-ata. Di situ ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita manusia lemah tidak mengenal pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis yang mulia kalau kita bicara husnudzan tadi. Laisa fawqahumal khaslatani laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan liibadillah. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nih ibu-ibu di dalam diri manusia punya sifat yang paling bagus kecuali dia punya dua sifat yang mulia ini. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pertama, husnudzan kepada Allah. Bersangka baik kita kepada Allah, doa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita pemberian kita yang diminta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, besarnya balasan pahala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'a idzamil bala, bersama ujian yang Allah berikan. Lihat baginda Nabi besar Muhammad. Dalam riwayat dari zamannya Nabi Allah Adam sampai nanti akhir zaman, untuk bisa menahan ujian yang pernah Allah berikan kepada Nabi Muhammad, satu pun tidak akan yang bisa menahan ujian yang Allah berikan kepada Rasul. Sallu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terima, amanna billah, kita yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita katakan apa kepada Allah, diberi ataupun tidak diberi, kita katakan apa kepada Allah? Alhamdulillah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan awwalu ma yud'a ilal jannah alhamaduna ala kulli hal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan nanti orang yang pertama kali dipanggil ke syurganya Allah Subhanahu wa taala mereka yang mampu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Senang kita katakan alhamdulillah. Kita mendapat ujian dari Allah, kita katakan, karena orang yang mendapatkan ujian dari Allah, tanda Allah sayang kepada orang tersebut. Idza ahabballahu qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang apabila dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu diuji, kata Nabi, faman radhiya, dia ridha, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia katakan alhamdulillah, falahu ridha, maka Allah akan ridha kepada dia. Tapi ketika kita diuji oleh Allah, kita gerutu. Kenapa Allah uji saya? Kenapa Allah turunkan bala buat saya?
kita tidak senang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian dari Allah, faidza falahu sakhat, maka apabila dia tidak ridho, maka Allah tidak ridho kepada dia. Ada hadis qudsi, maka kita diusir sama Allah. Apa hadis qudsi dari Allah? Man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwai. Diusir kita sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak ridho dengan keputusanku, tidak sabar dengan ujian yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, falyaltamis rabban siwai, cari Tuhan yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan temukan Tuhan yang lain, Tuhan kita Allah. Ini bener Bib ya, kadang-kadang saya kita cariin di mana ada suara. lewat muter. Kadang-kadang orang aja terlalu lebay. Karena kita tahu bahwa Allah ngasih ujian kepada hambanya itu nggak mungkin di luar dari batas kemampuan hambanya, gitu ya kan? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini Masya Allah. Jadi semua yang dikasih sama kita, semakin kita beriman, semakin tinggi juga ujiannya. Gitu orang ya? yang mengatakan, oh dia selalu disiksa sama Allah misalnya. Itu orang tidak punya iman kepada Allah. Sebenarnya sebaliknya, Allah sayang. Allah nggak mau manusia itu masuk neraka jahanam, tidak mau. Ya Allah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Bib atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Bu, ada yang dengkulnya sakit? Ada? Ngeluh? Enggak Bu? Jangan ya Bu ya. Bilangnya apa Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini Bu ya, Masya Allah ya Bu ya, belajar nih kita nih semua nih Bu. Jangan ngeluh terus. Allah kasih beri tandanya Allah sayang. Siapa tahu dengan dikasih sakit di dengkulnya berarti Allah lagi gugurin dosa-dosanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita kalau lanjutkan lagi pembahasan kita, insya Allah kita akan baca Al-Quran kita lagi nih sama-sama. Yang di rumah siapkan aja Al-Qurannya. Hari ini masih di surah Al-A'raf ya, benar ya Ustadz Kafi ya? Iya, ayat 106 sampai dengan 108. Masya Allah, panjang nih. Siap. Alhamdulillah nih. Tapi sebelumnya sama-sama kita lihat dulu nih ada penampilan dari kawan-kawan kita, Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas. Jika Allah mencintai